Halo semuanya ya, salam kenal ya. Saya cicinya Ardian. Persis di atasnya Ardian, tapi karena Ardian yang lebih dulu masuk ke AFC, nasib lah. Saya jadi downline-nya Ardian di sini. Jadi kalau saya dulunya begitu lulus kuliah, dulu mindset saya cuman kerja karena nggak punya modal untuk usaha. Jadi mindsetnya itu dulu karyawan. Saya termasuk bank yang ditutup kena krismon, ya itu juga ngalamin stres yang luar biasa. Tapi dari situ akhirnya tetap mindsetnya masih karyawan, kerja sama nasabah. Dari nasabah akhirnya kerja di satu perusahaannya kecil gitu, tapi pegang semuanya. Saya rada kalau diajak orang di network tuh, apa sih kayaknya nggak terlalu percayalah dengan itu. Sampai akhirnya cici saya termasuk orang yang berjasa untuk kenalin network ke kami satu keluarga. Kami bukan orang dari network aslinya, tapi cici waktu itu cerita bahwa sebenarnya network itu bisa ngubah kehidupan orang. Kamu datang, kamu dengerin. Kamu lihat itu apa, jangan belajar ke orang yang salah. Kalau jangan dengerin orang gagal, dengerin harus dari orang yang berhasil. Dari situ saya mulai kebuka, kenapa saya harus alergi dengan network? Padahal network itu benar-benar bisa membuat from zero to hero. Tadi saya belum cerita ya, saya join Ruby aja nggak ada duit. Saya join Ruby aja utang sama Ardian. Jadi boro-boro buat masuk ke Diamond ya. Saya start benar-benar dari Ruby. Untuk join Ruby aja saya pinjem sama Ardian. Tetap ya meskipun kita saudara semuanya, tapi hitungan bisnis kan tetap ada. Ardian juga tetap aku tetap mau pinjeminnya di Ruby, usaha sendiri ya sampai ke Diamond. Dan itu memang tantangan saya saat jadi Diamond itu pelan-pelan banget. Jadi Safir berapa minggu kemudian saya benar-benar jadi Diamond itu baru di 19 Januari. Ya di 19 Januari jadi Diamond benar-benar kerasa, bonusnya beda banget. Nah, benar-benar struggle ngerasain di situ. Saya pulang pergi Bogor, Jakarta, saya tempuh dengan kereta. Perjalanan PP itu kadang-kadang berangkat aja bisa 3 jam sampai 3,5 jam, desek-desekan sampai Bogor lagi. Kereta terakhir itu dari Lipo kan kadang-kadang jam 10, kereta terakhir di Rawabuaya itu 10:30. Saya lari-lari sampai kereta terakhir sampai Bogor kadang jam 1. Nah itu downline saya juga nemenin itu Ci, karena dia bantuin dia. Saya nggak pairing, saya nggak dapat apa-apa juga, tapi saya tetap berangkat, saya dampingin jam 1, setengah 2 itu sudah saya alamin itu, berangkat pagi pulang subuh lagi, prospek dari jam 2 pagi, jam 5 pagi dijemput, sampai pulang lagi jam 12 malam, besok jalan lagi, itu udah kita alamin lah ya awal-awal perjuangan. Dan itu tujuan saya memang ngebangun untuk tim saya mulai running. Saya tidak hanya kasih teori. Kalau saya nggak ngalamin ini, ketika downline saya juga struggle, saya nggak akan bisa ngomong sama dia, ayo kamu bertahan. Tapi saya sudah ngalamin, saya struggle di sini, saya kerja kayak nggak dapat pairing, sampai mami saya kalau telepon, Siogun kurang berapa, mah? Udah jangan nanya lagi, aku malah stres. Aku udah nggak mau melihat pairing, udah stres. Saya merasa itu kayak ujian ya, bahwa bener nggak tuh kamu kata-katanya mau nolong orang? Bener nggak? Cuma kamu teori doang, dan saya benar-benar praktekin. Downline saya make money jauh lebih gede dari saya. Nah itu yang tidak bisa kita ngomong cuma sekedar kita berhasil ya. Tapi di saat kenapa yang dulu-dulu saya tidak pernah bisa yakin saya di AFC, karena dulu yang berhasil hanya segelintir orang. Yang bawah setengah mati, struggle gugur. Ada sesuatu rasa yang sakit ya. Gitu. Tapi begitu di AFC, saya lihat semua orang rata-rata yang memang mau jalan ya, dan mereka serius, semua make money, karena ya pasti pertolongan dari atas itu ya. Kita tetap ngandalin Tuhan, berdoa, karena nggak segala sesuatu kalau Tuhan yang campur tangan itu pasti ada jalan. Itu yang saya percaya. Tipikal saya juga salah satunya, kalau saya sudah klik, ada masalah apapun saya akan hadapin. Setiap kali kita nggak bisa menghindari masalah, dimanapun pasti ada. Yang penting bagaimana kita menghadapi masalah itu. Yang tadi Cik Anita bilang
prospek terus ditinggal, itu sebenarnya strategi saya sih. Namanya tarik ulur ya. Kita kan sukanya banyak pertimbangan. Oh ini di pertimbangan, jadi dia kalau tawarin bisnis nggak langsung itu, bisa berbulan-bulan dihitung ini dulu, dibawa dalam doa gitu kan. Kita mau ajak makan aja ke Jakarta, dia bilang nanti ya saya diskusi dulu dengan Koabet dengan anak-anak. Beduh, benar-benar mateng, dia analisa, oke baru jalan. Ya benar-benar melalui AFC ini, Cik Anita yang dulu bukan apa-apa dengan posisi minus sekarang bertransformasi ya menjadi wanita yang luar biasa, wanita yang sukses. Karena teman-teman saya juga adalah proses orang yang berubah hidupnya karena network marketing teman-teman. Makanya saya selalu nggak pernah saya nyerah. Saya selalu, kadang teman-teman jujur ya, kadang saya benar-benar mau nyerah juga. Karena barang nggak ada, stres, karena bangun jaringan. Karena saya hidup bangun jaringan ini saya anggap selalu ada orang yang selalu nunggu buat kesempatan itu berubah. Nah itu makanya saya nggak pernah nyerah, maksudnya saya nggak pernah capek. Kadang saya capek banget, kadang maksudnya aduh saya pengen deh hidup kayak jauh-jauh dulu deh semuanya gitu loh, saya mau sendiri dulu deh gitu loh, maksudnya kadang kayak begitu ada. Tapi saya kadang bilang, mana bisa saya nyerah kalau di luar sana ada orang yang lagi bertahan, mana bisa saya nyerah kalau di luar sana ada orang yang lagi berjuang. Makanya teman-teman, saya mau kasih tahu ke semua teman-teman, saya mungkin adalah orang yang terberuntung di dunia karena saya pernah lihat orang-orang di AFC berubah hidupnya.